kenapa sih kita perlu concern juga di suara yang bising itu, perlu considerate ya, entah di kita dan orang lain, itu karena ada dampaknya juga ke orang gitu. Itu ya yang aku lihat Tuh. ya. Dan kalau kata Gen Z sama milenial apa? Indis ekonomi. Daripada bayar denda dan beli knalpot bising, mendingan jalan-jalan ke Blok M. Mantap. Makan pilihan kan, kurungan ataupun denda kan pilihan sebenarnya. Jadi kalau udah ketangkap ya pilih aja antara dua hal itu, mau dikurung atau di itu pasti ada prosesnya nanti. Halo semuanya, aku Kamila. Aku Fani. Aku Gita. Selamat datang di Yeping ala Anak Hukum. Yeay. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Bulan Mei ini banyak liburnya. Bener, senang sekali. Happy? Hari ini happy? Iya. Pengendara motor tuh happy? Lumayan ya. Lumayan ya. Langsung aman? Aman banget. Tapi kalau aku nggak happy. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Aku nggak happy banget pokoknya. Kenapa butuh jalan-jalan? Aku nggak happy. Karena tadi pagi aku naik motor. Oke. Langsung masuk banget nih ya. Langsung masuk pembahasan. Iya nggak apa-apa. Aku bete soalnya nih. Kenapa tuh? Iya. Apa nih? Kalian pernah gak sih naik motor terus tiba-tiba ada yang bising? Pernah. Bang. Banyak nggak sih Bener, sekarang? banyak. Banyak. Udah bising terus tiba-tiba dia tuh yang kata nembak-nembak. Yang modif gitu kan? Iya, benar. Kalian teman-teman di rumah pernah ngerasain gak sih kayak gitu juga? Aku Apa 2 perasaan? minggu lalu kayaknya. 2 minggu lalu aku ngantri di pom bensin. Aku ngantri di belakang orang yang knalpotnya udah modifan itu. Di belakangnya udah santai kan, lalu kita nggak akan terjadi apapun. Abis itu dia ngeber, kena muka. Udah Kena make up. muka. Udah make up lagi. Udah cantik. Untung banget itu pulang kerja. Pulang Coba berangkat kerja nggak hancur tuh seharian hariku. Iya kan, kayak tadi Makanya. pagi aku itu. Jadi aku tuh kan naik motor. Ya udah rapi ya Oke. kan, udah rapi, udah pakai jaket segala macam gitu kan. Ya sih, pakai helm, pakai apa namanya tuh, Kaca. penutup kaca gitu. Tapi ini lagi kebuka. Lagi lampu merah. Terus tiba-tiba kan lampu merah tuh kan lumayan ya beberapa detik gitu kan teman-teman ya. Lumayan agak lama sih Agak lama ya, sebenarnya. beberapa detik gitu kan. Terus terus yang dar. Itu di mata, di muka, di mulut, mantap. Kesel ya. Kesel banget sih. Tapi itu yang aku mau tanyain sekarang. Aduh, apa tuh? Sebagai anak nih yang keselnya kayak gini nih, Sabar, tenang. kira-kira penggunaan knalpot yang tidak standar itu, kan itu nggak standar dong berarti. Pasti sih. Iya. Itu tuh ada hukumnya nggak sih? Gimana tuh? Ada banget nih, tapi sebelumnya aku lurusin dulu. Kalau misalnya knalpot brong itu nggak yang ilegal banget. Brong tuh yang apa? Brong. yang Yang suara doang atau gimana? ada anginnya juga. Ada angin. Oh, oke. Nah, itu sebenarnya nggak ilegal, tapi diatur di undang-undang. Undang-undang apa kalau boleh tahu? Apa tuh? Lalu lintas dan angkutan jalan. Oke. Apal banget emang, jago. Best. Still ada hukum. Yes. Dan sebenarnya udah diatur juga nih di pasal 48 ayat 3 huruf B. Nih aku lihat ya tadi. Di sini tuh katanya motor harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan gitu. Jadi salah satunya di pasal di huruf B itu ada kebisingan suara. Oke. Berarti kan masuk ya kebisingan suara, terus juga angin kan itu Menarik sih. benar. Karena gini, kalau kamu ngomong kebisingan suara nih, kalau nggak salah itu juga ada aturannya di Permen Lingkungan Hidup apa? Permen LH ya? Yes. LHK ya. Pokoknya dia tuh ada standarnya yang mana sekitaran 80 sampai 175 cc untuk motor itu. Itu maksimal di 80 desibel untuk suaranya sendiri. Terus kalau lebih dari 175 cc itu kalau nggak salah maksimal 83 desibel. Mungkin nanti kita akan kasih peraturannya gitu ya, informasinya gitu. Nah, jadi itu juga berpengaruh. Kalau misal udah diatur berarti kan berpengaruh sama lingkungan juga ya. Apalagi kalau yang suaranya ngeber itu
selain bikin bising, bikin nggak nyaman, kadang itu juga pengaruh loh untuk balita apa ya, kayak Benar. yang nggak bisa nerima suara yang keras-keras banget, jadi Iya. bisa menimbulkan stres juga. Makanya kenapa sih kita perlu concern juga di suara yang bising itu, perlu considerate ya, entah di kita dan orang lain itu, karena ada dampaknya juga ke orang gitu. Itu ya yang aku lihat ya. Dan ada pidana kurungannya juga loh. Ada pidananya. Yes. Jadi walaupun itu sebuah hobi kan ya. Oke. Sebenarnya tapi kalau misalnya itu bisa dibilang hobi kan. Iya. Bagi yang suka sih, bagi yang suka ya. itu hobi juga. Jadi, mahal loh itu. Mahal loh Oh itu. iya. Mau banget. Jadi kalau bagi laki-laki kadang-kadang tuh itu tuh sebagai sesuatu yang dia sukain Iya, gitu kan. menyalurkan Benar. kesukaannya di Iya, otomotif mungkin ya. gitu kan ya. Tapi ternyata itu bisa kena pidana juga ya. Yes, karena pidana 1 bulan penjara atau denda 250.000. Aduh. Ah, Oke. Denda. Sama harga knalpotnya gimana tuh? Iya kan? 250.000. Berapa tuh? Kalau kata Gen Z sama milenial apa? Indeks ekonomi. Indeks Daripada bayar denda dan beli knalpot bising, mendingan jalan-jalan ke Blok M. Mantap. Makan 250 cukup ya? Banget. Cukup. Kenyang. Ya, tapi semoga nih, kan kita ngomongin ya mending ini mending itu ya. Semoga yang juga suka modif-modif itu juga memikirkan bahwa sayang loh duitnya ya. Tapi nggak tahu sih kalau misal ada nggak sih aturan yang bilang kalau boleh atau enggaknya gitu pakai kayak gitu. Kan tadi emang nggak boleh nih karena ada aturan itu. Terus ada yang boleh juga nggak sih atau gimana? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Bener-bener kayak kalau misalnya nih teman-teman buka deh undang-undang LLAJ gitu, kalian tuh bakalan ngelihat hampir keseluruhan di kendaraan bermotor itu mengatur si kendaraan berisik dan yang blebek-blebek gitu loh. Itu semuanya ada. Yes, itu dari kayak kan sebelum diedarin nih motor, ternyata itu harus diuji dulu sama pemerintah kita gitu. Harus diuji, nanti kalau udah sesuai semuanya baru diedarkan. Nah, berarti kalau misal dia udah lolos standarnya, jadi ada standarnya sendiri berarti kan ya. Jadi kalau udah lolos standarnya otomatis bisa ya, kayak misal motor gede atau yang suaranya kayak motor balap gitu, berarti udah oke ya kalau misal nggak dimodif. Yes, karena harus diuji dulu. Iya, berarti legal-legal aja kalau kayak gitu. Legal, tapi kan seperti yang tadi kamu bilang ada batas ambangnya. Iya, jadi nggak yang sangat menyakitkan gitu. Oke, jadi kayak gitu. Asalkan tahu aturannya. Yes. Ada ambang batasnya. Yes. Kayak gitu ya. Terus tapi kalau misalnya terkait penangkapan, kira-kira ada nggak sih? Penangkapan gimana tuh? Iya, maksudnya yang di itu terus nggak tahu ya, kadang orang yang udah modif motornya, terus kadang tuh kalau udah mau nggak maksud seuzon nih, tapi kebanyakan yang motornya dimodif yang breng-breng itu kadang kalau di jalan tuh nggak pakai helm juga, nggak pakai spion. Jadi dia juga kalau nyari jalan, kalau nggak nyari yang nggak ada polisinya, ya yang nyari nggak ada CCTV-nya gitu. Jadi kalau ditangkap atau enggak, kadang tuh ketahuan loh. Kalau di video-video yang beredar di sosmed tuh kadang kan ada kan kayak lagi kayak polisi jaga tuh di pos, terus kemudian denger suara motor gitu, kadang dicari-cari kan. Tapi orangnya gitu kadang nyelip-nyelip gitu loh. Jadi kalau pas apesnya sih kadang ketangkep ya, mungkin suruh dicatat buat ditilang, bayar denda lah atau semacamnya. Pilihan kan, kurungan ataupun denda kan pilihan sebenarnya. Jadi kalau udah ketangkap ya pilih aja antara dua hal itu, mau dikurang atau itu pasti ada prosesnya nanti. Tapi kalau ditangkap atau enggak itu pasti kalau ketahuan polisinya dan polisinya aktif nih, pasti sih ditangkap ya. Harusnya kayak gitu. Dan sedihnya pernah ada yang pakai motor kayak gitu juga. Terus dikejar sama polisi dan akhirnya meninggal kecelakaan. Serius? Iya, serem banget. Hati-hati ya teman-teman, coba dipikirin lagi kalau mau kayak gitu. Kayaknya perlu emang itu gangguin ya konsentrasi juga ya. Maksudnya kalau misal ngelewatin pos yang ada polisinya kemudian ngebreng-breng kan bingung nih.
cara cari celah gimana, jadi nggak fokus berkendara, akhirnya bikin celaka gitu. Ya. Itu celaka untuk dirinya sendiri lagi kan. Iya. Iya, Padahal dan kalau misalkan dia ternyata ugal-ugalan terus tiba-tiba Nah. orang lain, Itu nah dia. itu sih. Orang lain udah berhati-hati ternyata. Ya kadang kita udah hati-hati banget, Iya. tapi kadang orang lain yang bikin. Jadi kayak ya kita harus jaga bersama. Tapi ini menariknya nih, apa? terkait dengan ini kan juga kayak hal-hal yang nggak di jalan, maksudnya hal yang tidak menaati peraturan berlalu lintas di jalan ya. Itu sama halnya dengan rokok nggak sih? Oh iya bener lagi. Setuju. Aku pernah. Oh ya, Aku pernah. Jadi betul. ada orang ngerokok, terus dia buang abu atau gimana gitu, kena mataku, Marah dong. merah. Sakit Merah. banget sih itu. Perih sih, Iya kan. Pasti nggak nyadar tuh. nggak sadar. Terus langsung yang ya udah deh gitu. Ya Allah, Kayak ya sudah ya deh. maksudnya kita kadang-kadang kita marah, kita ngomel, malah kita yang diomelin. Iya, benar. Bener, Iya biasanya nggak lebih sih? galak. Iya, kita Ada ingetin. itu nggak sih, ya lihat itu nggak sih video yang mana orang tuh nyambut-nyambutin Iya, iya. orang yang emang pakai rokok tapi itu dicabut-cabutin Iya. tuh. Satisfying banget sih. Iya. Satisfying banget lihat orang kayak gitu, karena kalau kita ngomel tuh biasanya lebih diomelin. Iya. Dia faktanya yang nyabutin itu langsung ngebut. Benar. Iya kan? Nah, kita perlu nggak sih? Tapi bahaya juga sih di jalan ya. Jangan. Ya. Tapi kalau aku jujur, aku kesel juga sih kalau misalkan lagi kayak tadi pagi gitu ya, lagi di belakang motor kayak gitu, terus aku kayak pengen gitu ngerasain orangnya itu yang aku tarik gitu, mas sini deh gantian mas gitu, masa di Gantian. belakang Ngerasain. rasain tuh yang namanya knalpot itu boleh gak sih, kayak sini mas sini aku tarik gitu. agak sih. Serem ya. Cuma kadang kayak rasanya pengen kayak, mas Iya. coba hirup sendiri. Iya, maksudnya Jangan gitu loh. dicobain ke orang. Iya kan, kesel kan? Iya Bener gitu. Itu gak boleh sih sebenarnya. Itu udah Agak kekerasan juga ya. ya makanya. Jadi ditahan. Ditahan. Tahan sampai Amarahnya dia tahan sampai masuk ke psikiater, jangan. jangan dong. Jangan. Jangan. Gitu. Iya, tapi sekarang emang udah banyak sih, kayak misalkan perumahan-perumahan juga kan, udah pada aware dengan warganya sendiri gitu ya. Bahkan di deket rumahku tuh, jadi rumahku tuh kan ada beberapa gang gitu kan. Nah ada salah satu gang juga udah ada tulisannya tuh, motor yang knalpotnya bising itu dilarang untuk melewati. Oh, wow. Bahkan di satu perumahan juga dekat perumahan aku juga itu kayak gitu. Jadi setiap dia ada waktunya. Jadi setiap jam 8, jam 7 Malam. malam, itu udah nggak boleh ngelewatin situ gitu. Bagus sih, kan emang Iya. harusnya waktunya orang istirahat ya. Iya, Agak benar. mengganggu sebenarnya Iya, di benar. telinga. Jadi gimana nih intinya teman-teman Hmm. bagi warga-warga nih yang punya apa tuh namanya kesukaan hobi dengan otomotif ini, sarannya seperti apa sih? Siapa nih? Aku dulu, kamu dulu. Kamu Oke. aja. Aku ya. Kalau aku tuh sebenarnya hobi nggak masalah. Hobi tidak akan dilarang kecuali itu merugikan orang lain. Jadi kalau misal punya hobi modif dan semacamnya, kalau mau seperti itu pastikan jangan di tempat umum gitu. Kalau bisa nyari tempat yang sepi, yang jalannya sepi, itu terus buat nyalurin hobi itu gitu. Karena kalau di tempat umum kan otomatis semua orang bisa terganggu ya. Jadi kita harus jaga diri masing-masing gitu loh. Dan kita juga hargai hak orang lain untuk berkendara dengan aman dan nyaman gitu juga gitu. Jadi kalau hobi nggak masalah, yang penting tidak merugikan orang lain. Kalau menurut aku gitu. Jadi intinya ya, gaya-gayaan itu nggak apa-apa, hobi nggak apa-apa, Nggak apa-apa banget. asalkan tahu aturan sama tahu tempat. Betul. Tahu Dan tempat. tidak merugikan orang lain aja Iya. sih. Dan itu berlaku buat banyak hal lain yang di kehidupan sehari-hari juga gitu kan. Betul. Jadi semua itu ada aturannya. Betul. Benar kan? Betul. Makanya kenapa nama podcast ini tuh Yeping ala anak hukum, Yes. ya kan? Karena ini kita ngobrolin apa yang menjadi Keresahan umumnya. keresahan warga umum. Ya, warga umum yang mempertanyakan gitu. Iya. Ada nggak sih Iya. hukumnya gitu kan? Dan penting banget kita untuk belajar hukum dari hal-hal yang mungkin dekat dengan kita. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas hari ini. Sama-sama. Sama. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa Komen. Like. subscribe. Yeay. Thank you.